wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama kami di sini, guys. Tapi kali ini kami sedang bertiga. Di sini ada teman baru kita. Di sini kami doakan teman-teman yang nonton video ini semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Di video kali ini, guys, ini kita ajak kalian mau react nih yang lagi viral di media sosial perihal bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia. Apa sih perdebatan bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu ini di media sosial? Teman-teman mau tahu nggak? Karena ini sudah sangat viral di media sosial gitu. Apa sih judulnya? Ini ada salah satu YouTube channel Tren Publika. Jangan lupa subscribe ya. Oke, dari Tren Publika. Judulnya Malunya Malaysia, bahasanya jadi tertawan orang Indonesia. Tertawa. Kenapa ditertawai? Ada apa? Ada gitu. apa? Kenapa orang Indonesia ketawa kalau dengar bahasa Melayu Malaysia? Gitu. Kita cari tahu ya. Oke, ini Sampai dia malu ya. videonya. Yang pernah membuli bahasa Melayu Ini siapa sih? yang dikatakannya kelakar dan kata-kata yang mereka anggap Orang mana selama ini? ini lucu itu sudah tahu ya. ada di dalam bahasa Indonesia. Kamusnya itu seperti ini, kandas. Itu bisa berarti jamban, kakus, jadi apa artinya? Ada ya. Artinya Mas deh. Cuplikan video tadi menggambarkan bahwa sebuah fakta yang sama bisa dipahami dan ditafsirkan secara berbeda. Iya. Orang yang memiliki paradigma bahwa bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia itu cenderung sama, maka akan berpandangan seperti itu, yakni mencari hal yang dianggap sama. Iya, mereka Adanya ya. fakta bahwa kata tandas dalam kamus bahasa Indonesia mungkin menurut mereka itu berarti bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia adalah sama. Itulah mungkin cara pikir orang-orang yang mau melabeli bahasa Indonesia dengan kata Melayu, mau menyamakan bahasa Indonesia dengan Melayu, walaupun mereka itu orang Indonesia. Mereka berusaha menyamakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia. Oh, orang Indonesia Mungkin itu mereka sendiri telah ya. teracuni konsep serumpan-serumpun. Dan sebetulnya pula, tak perlu capek membuka kamus merah. Dalam kamus digital bahasa Indonesia pun, kata tandas itu memang ada. Cuman jarang kita gunakan. Tapi realitasnya adalah, orang Indonesia secara umum hanya menggunakan kata tandas untuk pengertian pertama, yakni habis semua, dan pengertian kedua, yakni pasti atau tegas sekali. Lebih ke kandas rasaku ya. Kandas. Yang sering kita gunakan ya. Kandas. Lebih ke kandas bukan ke tandas kayaknya. Kandas kayak judul lagu ya. Kandas cintaku padamu. Bangsa Indonesia umumnya tidak menggunakan tandas untuk pengertian toilet. Iya. Media-media cetak dan online Indonesia Iya, nggak bahkan tidak pernah menggunakan tandas untuk pengertian kakus atau jamban tersebut. Iya, nggak pernah sih. Enggak. Nggak pernah ya. Enggak. Nah, Di fakta sini ya, itu kok selama aku hidup kayaknya belum pernah pakai bahasa itu. bahasa Iya, Indonesia kalau di tempat adalah umum ya, tidak kan? sama dalam penggunaannya. Dan hal ini malah memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia amat berbeda dengan bahasa Melayu Malaysia. Iya sih. Hal itu juga menunjukkan bedanya bahwa nggak jauh. bahasa Melayu Malaysia lebih kuno dan terasa sebagai bahasa kampung. Tapi ini katanya Adapun bahasa kampung, Indonesia memang sih, lebih kayak modern, kita. lebih Iya. berkembang dalam penggunaannya. Betul. Katanya. Sekali lagi, tidak digunakannya kata tandas oleh masyarakat luas di Indonesia, sekalipun kata itu ada dalam kamus, justru menunjukkan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia menjadi berbeda dalam prakteknya. Kesamaan dalam kamus itu terjadi karena bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Iya betul. Tapi Bahasa dalam ibu. perkembangan serta praktek penggunaannya, akhirnya bahasa Indonesia menjadi amat berbeda dengan bahasa Melayu. Kalau dari penjelasan ini sebenarnya lebih ke yang make dan memahami kayaknya. Ya kan? Iya. Misalnya kayak kita di ujung Sumatera Utara ini ada mungkin Deli Serdang atau Serdang Bedaga ya kan? Melayu ya. Melayu. Mungkin kok di sana pasti sekali-sekali mereka pernah bilang gitu kan. Cuman kalau di sekitaran kita ini kan yang udah Jarang. nasionalis sekali jarang pakai kan. Atau harus ke Riau Iya. Riau ya, Palembang ya. Palembang, Kepri, atau mungkin harus ke Kalimantan yang memang udah berbatasan sama Malaysia itu tadi. Iya.
Jadi mereka lebih ini memahaminya. Iya, lebih memahami. Cuman kalau kita yang sudah terlalu nasionalis ini kayaknya jarang. Kayak nggak pernah. Aku belum pernah. Pernah Jujur. dengar katanya. Pernah. Cuman kalau di tempat umum nggak pernah kita dengar. Nggak pernah. Seri-seri film Malaysia ya. Iya. Itulah yang menjelaskan kenapa orang Indonesia selalu tertawa jika membaca atau mendengar rumah bahasa terendam Melayu memanai Malaysia. air. Korban banjir, Sebab mangsa banjir. bahasa Melayu Malaysia memang kuno, Kayaknya airnya ketinggalan mangsa. zaman, lucu, serta Iya, kampungan. memang ada sih. Ada Adapun sedikit bahasa terbesit Indonesia seperti itu ada. terasa lebih modern dan berkembang, bahkan jadi bahasa dunia. Dan sebenarnya bukan hanya kata tandas. Kata tewas dalam pengertian kalah pun ada dalam Kamus Bahasa Indonesia. Ya, tewas. Tapi jangan salahkan jika orang Indonesia tetap tertawa jika membaca berita bahwa tim bola sepak Malaysia tewas kepada Vietnam. Karena kata tewas dalam pengertian kalah Kalau ini kasar kali lah, tewas. Kita Masa pemain bola dibilang tewas? Pengertian kita tewas itu mati, meninggal. Kalau kita kalah ya kalah. Kalau dibilang Malaysia tewas 02, ya terserah mereka mau pakai kata tewas. Cuman kalau kita di sini pakai kata tewas, mengamuk orang seluruh Indonesia. Udah lain artinya. Lanjut. tidaklah digunakan di Indonesia, sekalipun ada di kamus. Ya, betul. Bahasa adalah alat komunikasi yang memerlukan kesepakatan masyarakat. Nah, masyarakat Indonesia tampaknya sepakat bahwa penggunaan tewas untuk pengertian mati atau meninggal saja. Betul. Adapun masyarakat Malaysia sepakat bahwa kata tewas lebih banyak untuk pengertian kalah. Kan beda ya. Silakan saja Kata yang Malaysia sama, seperti makna itu. beda. Tapi jangan salahkan pula jika kami menertawakan penggunaan kata tersebut, karena kami memang tak biasa menggunakannya seperti itu. Benar. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan, ada baiknya kita simak video yang membahas bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia tersebut. Oke, lanjut. Pernah membuli bahasa Melayu yang dikatakannya kelakar, lucu gitu ya. Padahal mereka tak sadar dan tak tahu mungkin lah ya bahwa kata-kata yang mereka anggap selama ini lucu itu sudah ada di dalam bahasa Indonesia ataupun di dalam KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Kayaknya Indonesia. dia berusaha untuk jadi orang Malaysia asli. Kalau orang Malaysia sih KBBI, ini bukan KBBI, Mbak Sari. Soal ininya ya, cara pengucapannya ya. Ucapannya udah Medan kali kau, Kak. Bahasa Indonesia. Emang kadang ya netizen ini ya sukalah berkomentar macam-macam tentang Masih bahasa pasir-pasir orang lah yang ngomong. dibulinya Ya, orang kan, Sumatera di bahwa mana sih? mereka Kurang tahu juga, aku baru tahu 2 sebenarnya tahun itu pun bahasa kita juga. Iya. Oke. ada komentar. Komentarnya bahasa Mbak. Itu yang namanya Sari Tingtong, maaf ya Mbak Sari, itu yang bilang orang Indonesia yang nyembah pada Malay, YouTuber yang suka jelek Indonesia dalam kurung kalau tak silap. Iya, orang Indonesia juga nya dia. Kenapa, Mbak? Harusnya dia menyatukan yang terrenggang, bukan malah menjauhkan. Bukan malah nambahin bumbu ya. Iya. Terus Jadi nanti kalau ada konten kreator yang kayak seperti ini gitu ya, akhirnya netizen sana, netizen sini, akhirnya adu argumentasi gitu. Ya namanya adu argumentasi pasti beda-beda pendapatnya gitu. Jadi Boleh aja ya Mbak. harus di Nggak pakai hati. lanjut ya. lanjut. Nah gitu ya saja ya ke videonya. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Teman-teman, Makasih hari doanya, ini Pak. saya mau berbagi cerita Supriyadis masih tentang discussion. kata, 3 kata Namanya Pak yang Supriyadi, umum digunakan Indonesia di banget ya. Malaysia. Pada mulanya saya berpikir bahwa 3 kata ini tidak ada di dalam bahasa Indonesia, karena Tidak ada kata dalam bahasa selama Indonesia. saya berada di Indonesia saya tidak pernah mendengar kata ini, karena mungkin saya tidak tahu apakah memang kata ini kata spesifik yang ada di Malaysia atau memang itu dikenal
juga di Indonesia tapi jarang digunakan. Kepada teman-teman Indonesia yang mengatakan bahwa wah, bahasa Malaysia itu lucu karena memang kita jarang mendengar kata itu. Tapi betul, makanya benar ngomong. Dan lucu artinya pun beda sama kita. saya Ada komentar. Yang paling lucu dan aneh itu Malaysia mengklaim diasporanya mencapai 300 juta di luar sana, tapi kesulitan mencari pemain keturunan Malaysia di luar negeri. Tutur Ketua Umum FAM PSSI-nya Malaysia di channel Harimau Malaya. Aneh plus lucu kan bos QQ. Ini masalah naturalization ya. Naturalisasi ya. Cuman kemarin itu ada profesor mungkin berasal dari sana mengatakan kalau jumlah Melayu itu 300 juta jiwa katanya. Tersebar di seluruh Di dunia. seluruh dunia, termasuk Indonesia itu. Indonesia 275 juta jiwa. Berarti Selebihnya dari mana? lebih banyak mereka lah masyarakatnya gitu ya dari kita yang lebih luas Dia wilayahnya. kan ngambilnya secara keseluruhan Keseluruhan dunia Nusantara. ya. Nusantara tuh Seluruh dunia kayaknya. Dunia lah. Luar Kan udah 300 juta jiwa katanya kan. kalau di kita Melayu itu suku ya. Iya. Suku, mereka kan bangsa. Betul. Itulah bedanya. Bedanya. Karena di situ dikatain Malaysia mengklaim diasporanya mencapai 300 juta. Berarti kan orang Melayu dong. Iya. Banyak banget. Tapi kesulitan mencari pemain keturunan, nggak kayak kita Indonesia. Kalau misalnya lagi U20 misalnya, kita mau cari pemain bola yang keturunan Indonesia di luar sana, misalnya di Inggris, Jerman atau di Italia tersebar gitu, kayaknya gampang gitu kan. Kayaknya kita langsung tahu oh itu orang Indonesia tuh, mamanya orang Indonesia, ayahnya orang Indonesia. Jadi setelah umur 18 tahun mereka punya hak untuk memilih keluarga negaraan. Tapi ini diasporanya langsung loh. Yang mengklaim dah. Tapi mereka kesulitan tuh mendapatkan naturalisasi. Datanya ada ya. Datanya ada. Tapi ini kan kita nggak tahu, kan mereka yang ngaku-ngaku. Nyatanya Kita nggak tahu juga ya kan. Tapi kita lihat kayaknya jarang sih ada naturalisasi dari pemain bola Malaysia, jarang. Oke, kita lihat Lanjut. ada lagi. Ya sama tapi zaman baheula banget alias negara giveaway Malaysia itu kuno jadul. Saya menggunakan referensi yaitu sebuah Ini kamus besar. agak kasar sih kayaknya negara giveaway. Udah kayak hadiah. Negara hadiah gitu. Oke lah, lanjut aja lah ya. No komen ya. No komen kalau nanti itu. ada yang tersinggung. Kamus besar bahasa Indonesia yang saya miliki adalah edisi cetak, yaitu edisi kedua cetakan ketiga tahun 1994. Saya akan tunjukkan Belum lahir ya. teman-teman bahwa Aku udah mau SD kayaknya. Belum ya. Belum ya, baru lahir kalian ya. Indonesia. Tapi tiga kata itu sangat umum didengar atau dituliskan atau diucapkan di Malaysia. Pertanyaannya adalah apakah itu bahasa Indonesia juga atau tidak? Fakta ini akan sangat mengejutkan teman-teman semuanya. Mengejutkan katanya. Terkejut nggak sih kita lihat? Ini pengalaman ke-14 katanya. Berarti ada pengalaman 1 sampai 13 ada. Diingat ya. Secara langsung ataupun tidak langsung dengan teman-teman di Malaysia. Untuk teman-teman Indonesia yang misalkan mau datang ke Malaysia, jangan coba-coba cari WC atau toilet, karena di Malaysia tidak ada WC, tidak ada toilet, yang adanya bilik tandas. Nah, teman-teman Indonesia yang mungkin jarang atau tidak pernah mendengar kata tandas, mungkin itu menjadi sesuatu yang lucu. Itulah sudut pandang si pembahas tersebut yang bagi kami justru memperlihatkan adanya perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia dalam penggunaan sehari-hari. Bagi kami, bahasa Melayu Malaysia tetaplah ketinggalan zaman, terasa sebagai bahasa kampung dan tidak berkembang. Iya sih ya. Bahkan sejak awal kemerdekaan Malaysia, kaum Melayu Malaysia pun tidak percaya diri untuk menggunakan bahasa Melayu. Mereka lebih percaya diri memakai bahasa penjajah British yang mereka puja. English Dictionary. Jadi pada dasarnya Karena memang kita tahu ya, kalau kita lihat-lihat di media sosial, di sinetron, film atau yang berhubungan sama Malaysia, mereka jarang memang pakai full bahasa Malaysia. Mereka mix ya dari Malaysia ke Inggris gitu. Jadi jarang sekali kita lihat mereka
full memakai bahasa Malaysia seperti halnya kita di Indonesia jarang sekali pakai bahasa Indonesia full. Biasanya kita gabungkan dengan bahasa daerah itu sering ya. Tapi jarang sekali orang memakai bahasa Inggris. Kita enggak. Iya, kecuali bahasa serapan yang memang udah commonly dia. Kalau mereka kan nggak memang seperti kata misalnya saya gitu kan. Mereka tuh kalau kata saya kayaknya udah nggak biasa dipakai, lebih ke I. Bilang kamu pakai you gitu kan. Jadi udah anak-anak pun udah biasa pakai bahasa itu. Aina itu. I cinta you. Kalau kita ya aku cinta kamu. Full Indonesia. Kalau bahasa daerah kita elek you. Oke. Ya, kaum Melayu Malaysia itu malu menggunakan bahasa Melayu karena bahasa Melayu Malaysia terasa sebagai bahasa kampung. Akhirnya pula, bahasa Melayu Malaysia gagal menjadi bahasa pemersatu atau bahasa kebangsaan dan gagal pula menjadi bahasa resmi negara, serta gagal pula menjadi bahasa ilmu atau pengantar pendidikan. Jadi kaum Melayu Malaysia sendiri yang sebetulnya merendahkan bahasa mereka dan lebih menjunjung tinggi bahasa Inggris. Ada pengakuan dari mereka sendiri. Sebaliknya, bahasa Indonesia semakin modern dan berkembang. Itulah yang kemudian membuat cemburu kaum Melayu Malaysia. Lalu mereka berusaha mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu dengan berbagai cara, dengan berbagai dalih, dengan 1001 dongeng dan halusinasi. Mereka juga mencuri kosakata bahasa Indonesia dan dimasukkan dalam bahasa Melayu. Para profesor Malaysia pun mengundang penutur asing bahasa Indonesia untuk ikut lomba pidato bahasa Melayu. Semua itu hanyalah cara kotor para profesor Malaysia untuk menyelamatkan bahasa mereka. Kalau sekarang ada pihak yang berusaha menyamanyamakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia, hal itu juga cara kaum Melayu Malaysia untuk mengklaim bahasa Indonesia. Tidak sedikit juga orang Indonesia yang tak menyadari cara culas kaum Melayu Malaysia. Selanjutnya mari kita simak lagi video yang berusaha menyamanyamakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia tersebut. Dan beberapa teman-teman akan langsung bilang, tuh kan, nggak sama kan? Bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia nggak sama kan? Di Indonesia kita nulisnya itu adalah toilet atau WC. Nggak ada itu kita nulisnya tandas. Di Malaysia, bilik tandas itu artinya maksudnya public toilet atau WC kalau dalam bahasa Indonesianya. Sebenarnya WC itu juga bahasa Indonesia, itu juga bahasa serapan. Toilet juga sebenarnya bukan bahasa asli Indonesia karena toilet itu berasal dari bahasa Inggris. Nah, selalu kalau beberapa tempat disebutnya kamar mandi walaupun kita bukan harus mandi di sana kan. Iya. Sebenarnya sih cari pembenaran sih. Bilik tandas itu, bilik itu juga artinya kamar, ya kan? Berarti kamar mandi nggak salah sih sebenarnya. Dan ada di beberapa daerah kita menggunakan bilik kok. Ada juga, ada sampai sekarang. Ya, Tapi menyebutkan kamar bilik. orang Melayu juga di Indonesia. Cuma kita kan nggak lagi pakai. Cuman dulu mungkin. Sampai sekarang pun saya rasa ada. Tapi kalau kita kan nggak menggunakannya gitu. Hanya orang-orang tertentu saja seperti yang aku dibilang tadi, suku ya kan, tergantung sukunya gitu. Oke. Ngaku. Kata pertama tandas ya. Kalau di Indonesia biasanya kita bilang WC. WC pun juga kata serapan kan, toilet, kamar mandi. Oh, patutnya kamar apa ya? Kamar mandi ya karena kita mandi. Kamar buang air kecil. Kamar kecil kan? Oke, kita lanjut lagi. Ini dia pura-pura bego lah. Nggak biasa aja di Indonesia kayak gitu. Tinggal di mana sih Mbak ini? Merasa aneh dia gitu ya. Istilahnya kayak baru dengar gitu. Kalau kita ngomong tandas itu wajar kita agak heran karena kita baru jarang dengar. Ini dia kamar kecil ya biasa, kamarnya kecil isinya toilet udah. Apakah kata tandas itu memang tidak dikenal di dalam bahasa Indonesia? Kalau Anda mengatakan tidak, kata tandas itu tidak dikenal dalam bahasa Indonesia, artinya sebenarnya Anda tidak mengetahui atau belum mengetahui belum memang Belum, tidak karena kan di KBBI itu atau banyak kayak kata di kata-kata. Indonesia, tapi itu ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia.
kamusnya itu seperti ini. Iya. Kamus besar Aku dulu bahasa SMA punya Indonesia, loh. edisi Iya ya. 2, Punya. Balai Pustaka. Cuman emang karena terlalu tebal bacanya berat deh. Berada di halaman 1003. Tandas Halaman 1003. bisa berarti habis semuanya, hilang sama sekali, habis-habisan. Lebih ke Semua tandas sih. artinya telah tandas. Tandas ya, Bang? Ya, makanya kan lain artinya. Iya. Sama kita sama orang itu. Diartikan Yang kita gunakan dengan tandas. pasti dan tegas sekali. Makanya kita merasa lucu kan? Tandas sih luar ke tandas. Yang padat. Arti ketiga dari kata tandas itu bisa berarti jamban, kakus di atas lokan, tempat mandi di sungai atau pemandian. Makanya dia multi Apa artinya? Ada arti ya. Artinya, Arti. meskipun Tergantung kita jarang pemakaiannya, mendengar mau kata di mana. tandas digunakan di dalam bahasa Indonesia, bukan berarti kata itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Dan bahkan ada. yang mengejutkan, Kita yakin ada. Senang sih mbaknya. Iya, kayaknya dia merasa menang nih orang. walaupun Gaya aja. Gayanya culas banget deh atau kakus yang biasanya di atas selokan. Walaupun kalau kita bicara tentang tandas di Malaysia mungkin ada di mall atau ada di pertokoan, tapi esensinya tandas itu adalah jamban atau kakus tempat pembuangan. Oke. Jadi kalau ada teman-teman yang mengatakan bahwa lucu nih bahasa Malaysia, masa toilet dikatakan tandas. Sebenarnya tandas juga ada di dalam bahasa Indonesia. Pertanyaannya sederhana. Mengapa Rasanya tamat SMA kata itu ya. tandas jarang digunakan atau hampir tidak pernah Digunakan di Indonesia. Tunggu selesai. Begitulah guys, video yang berusaha menyamanyamakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia. Oke. Ini ada komentar lagi. Bro, Sari Ting Ting emaknya TKW yang lalu kawin dengan orang Malaya, jelas si Sari membela negeri kasino. Jangan gitu ya bang. Terus ada lagi nih, benar sekali si Sari ini udah merasa Malaysia yang paling benar dan dalam segala hal. Setiap lihat videonya di YouTube buat darah tinggi. Oh, tenang Bang. Naik darah. Jangan sampai naik darah. Iya. Kita mereaksi dia itu biasa aja gitu, karena dari yang dia bilang kita punya penjelasan sendiri kan. Kita Nggak- jelaskan dengan ilmu. Iya, kita melawan dia ini harus pakai ilmu pengetahuan dan kebiasaan Indonesia dan Malaysia. Jadi jangan dia mengklaim bahwa begini di Malaysia harus begini juga di Indonesia. Oh, tidak bisa. Beda ya, beda di tempat mana bahasa itu dipakai beda. Melayu Malaysia itu beda. Beda, Melayu Indonesia juga beda. Mungkin dia belum main-main ke Melayu yang lain mungkin. Siapa? Si Mbak Sari. Mbak Sari. Selesai ya. Udah selesai ya? Jadi gimana teman-teman? Sudah sama-sama kita react video kali ini gitu. Jika teman-teman memiliki pendapat ataupun komentar, silahkan berikan pendapatnya di kolom komentar. Tapi berikanlah komentar yang positif dan yang sopan gitu. Kalau ada orang yang memberikan komentar yang negatif, kita balas dengan komentar yang Positif. Dan bangun. Jangan udah membuli balas dibully, nanti kita posisinya sama dengan yang membuli itu tadi. Dan belum tentu yang bully itu bermaksud seperti itu ya. Dan juga walaupun dari perangai mukanya kita lihat ya. Bagaimana Soalnya kayak culasnya magic. dia Mbak Sari. Kami bertiga ya. Mbak Sari mampir di tempat kita ya. Nanti Dari kita anak adu. Medan, ya Ini anak Medan Mbak Sari. Kita kenal suku Melayu di sini. Kita juga kenal suku Melayu di Riau. Kita juga tahu suku Melayu di Pontianak, Kalimantan. Nusantara. Walaupun kami sudah terlalu nasionalis, nggak pakai kata-kata yang ada di KBBI tadi. Tapi kami paham bahwa itu ada sesuai dengan tempat di mana bahasa itu dipakai. Iya, betul. Jadi tidak bisa disama-samakan. Kalau kami tertawa, mungkin ya karena kami nggak pernah pakai itu, jadi kami anggap lucu. Merasa lucu ya. Karena jarang didengar. Jarang. Nah gitu artinya beda Iya. sama kita sama mereka gitu. Maka timbullah mereka merasa seperti diejekin. Iya, padahal nggak ada maksud. Belum tentu Nggak ada diajakin, maksud. Kita gitu butuh kan. penjelasan juga sih sebenarnya. Hal-hal yang dianggap lucu itu, menurut kita lucu, menurut orang nggak lucu, harus ada penjelasan sih. Iya. Jangan asal diketawai tapi nggak ada penjelasan. Ayo kita jelaskan bareng-bareng. Mbak Sari, kita tunggu komennya ya Mbak Sari.
Oke guys, sekian kita react video kali ini. Mohon maaf nih, mana tahu ada kata kami yang salah, yang kurang tepat, yang menyinggung salah satu pihak di sini. Berikan kritik dan saran Anda, insya Allah di video berikutnya akan kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.